Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cintai dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, yaitu Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang faedah dari kisah yang tercantum antara ayat 32 hingga ayat 44 dari surat Al-Kahfi, yang menceritakan tentang kelimpahan harta yang Allah berikan kepada orang yang ingkar dan kesempitan hidup yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Al-Quran mengisahkan tentang dua orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan yang satu lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tak menerangkan siapa mereka, siapa namanya, di zaman siapa mereka hidup, di mana tempat mereka hidup, semuanya disamarkan. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin dan ridha dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Adapun temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerunai yang ingkar dengan dua kebun. Al-Quran menyebutkan tentang dua kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yakni yang kafir, dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 34. Si kafir memiliki dua kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara dua kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma dan hasil ladang. Ia kaya, menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga diri. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzalimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-Nya dan sombong pada orang lain. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal, bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Menyangka karunia harta adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepadanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik lagi. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di atas awan dan lupa akan daratan. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepadanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan, mudah, bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur, karena bisa menundukkan orang lain. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakan untuk kebaikan, bukan malah sombong, karena ini cuma peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman, dan bersabar, karena semua yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu, yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar, sehingga membuatmu kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa.